Kerajaan yang menjulang tinggi diselimuti formasi besar. Master Puncak Qifeng jatuh ke dalamnya, dan murid yang tak terhitung jumlahnya berevolusi menjadi formasi hebat, menjebaknya di dalamnya. Master Sekte Santian memandang Master Puncak Qifeng dan berkata dengan suara dingin, "Saya telah ada selama bertahun-tahun di Sekte Santian, dan tidak sia-sia menjadi penguasa satu sisi. Anda datang ke sini dan jatuh di bawah pengepungan dari kami, Anda pasti akan ditekan. Hari ini, jika Daozong pergi, saya juga akan memberi Anda penjelasan, agar tidak mengganggu kedamaian." Master Puncak Qifeng melirik pihak lain dan terus berjalan ke depan. Bertindak sembrono. Sekte Master Santian berkata dengan suara dingin, dan murid yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, energi tak berujung meletus dari gereja yang menjulang ke atas dan ke bawah, dan berbagai formasi di tanah menyala. Antara langit dan bumi, ada badai petir. Formasi yang menjulang berubah menjadi pelangi yang mengejutkan, bergegas langsung ke langit, dan pada saat yang sama, energi berkumpul bersama dan berubah menjadi bayangan hantu besar, yang sangat menakutkan dan menyelimuti Master Puncak. Petir menyambar, dan berbagai penglihatan meletus di langit dan bumi. Murid yang tak terhitung jumlahnya berdiri di satu sisi, dan pemimpin Sekte Langit, para tetua Taisang dan yang lainnya, melemparkan teknik rahasia yang menakutkan untuk mengelilingi penguasa Qifeng Feng. Banyak orang menyaksikan adegan ini dengan ekspresi serius. Terutama para pejuang yang datang untuk mendukung Sekte Tao, mereka semua mengencangkan tubuh mereka. Agama Santian sangat kuat, dan mereka sekarang berusaha untuk menekan Master Puncak penerima Puncak Qi. Bagaimana cara menolak satu ajaran untuk berurusan dengan satu orang? Dalam agama Santian, tidak ada praktisi hebat. Semua orang memandang Mo Daoxian dan yang lainnya, tetapi mereka berdiri di atas kereta dan tidak berniat membantu. Master Kultus Santian dan yang lainnya juga waspada terhadap Mo Daoxian dan yang lainnya, dapat dilihat bahwa mereka tidak memiliki niat untuk mengambil tindakan, dan mereka mencibir di sudut mulut mereka. Meskipun mereka menembak, Master Kultus Santian dan kelompoknya memiliki kepercayaan diri untuk memimpin dalam menekan Master Puncak, tetapi mereka akan menyelamatkan masalah jika mereka tidak bertindak. Daozong terlalu banyak, mereka masih mengira mereka adalah mantan Daozong. "Tekan dia!" teriak pemimpin sekte yang menjulang tinggi. Dia memberi perintah, dan rune langit dan bumi bergegas keluar, menutupi Master Puncak Qifeng. Rune misterius menyilaukan dan menyilaukan, berubah menjadi dewa dan iblis abadi, menekan Su Wuzu dan pergi. Antara langit dan bumi, mereka harus ditekan oleh hantu para dewa dan setan. Dan pusat dari semua ini adalah Qifeng Peak Master. Master Puncak Qifeng memandang para dewa dan iblis mengerikan yang datang untuk menekannya, dan dia akhirnya angkat bicara. Dikatakan di dunia bahwa pendekar pedang terkuat di dunia adalah milik Sekte Pedang. Saya tidak tahu apakah pedang saya adalah pendekar pedang yang kuat. Ketika Master Puncak Qifeng membuka mulutnya, tubuhnya penuh dengan napas. Pedang itu terbang keluar dari tubuh. Sebuah pedang keluar, dan cahaya pedang menebas bayangan hantu para dewa dan iblis yang datang untuk menekannya. Pedang dipotong dalam sekejap, langit dan bumi melonjak dengan energi, dan para dewa dan iblis berada dalam bayang-bayang. Formasi besar yang menyelimutinya langsung runtuh. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya menderita serangan balasan, dan mulut mereka menyemburkan darah. Adegan ini mengejutkan semua orang. Prajurit yang mendukungnya menatap kosong ke Qifeng Peak Master. Pedangnya masih tergantung di depannya, dan ada rune yang sangat menyilaukan bergegas ke arahnya. Sekte yang menjulang tinggi berani melanggar perintah. Setelah Qifeng selesai berbicara, pedang yang tergantung di depannya bergetar, dan dalam sekejap, 100 pedang kering, 10.000 pedang muncul di langit dan bumi. Dalam kehampaan, hanya ada bayangan pedang yang tersisa di langit, tak berujung, menutupi dunia. Langit dan matahari ditutupi oleh cahaya pedang. Di dunia, hanya pedang yang tersisa. Pedang tak berujung membentuk pusaran besar. Pedang memutar pedang, sepenuhnya menutupi seluruh agama yang menjulang tinggi. Pedang itu berubah menjadi Stegosaurus yang menakutkan, benar-benar hidup di seluruh agama yang menjulang tinggi. Orang luar hanya bisa melihat bayangan pedang tak berujung berputar di sekitar seluruh sekte yang menjulang tinggi. Bayangan pedang sangat menakutkan, dan pedang benar-benar memblokir seluruh sekte yang menjulang tinggi. Adegan ini mengejutkan semua orang,
menatap kosong ke Qifeng Peak Master. Qifeng Peak Master berdiri di sana, seolah melakukan hal yang sangat biasa. Masih ada pedang tak terbatas yang terbang keluar dari tubuh, dan agama besar yang menjulang tinggi sepenuhnya diblokir oleh sangkar pedang. Pedang yang berputar itu melesat melewatinya, membawa suara menembus udara. Sangat kuat. Banyak orang bergumam pada diri mereka sendiri, mereka tahu bahwa Master Puncak Qifeng sangat kuat. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia begitu kuat. Satu orang dan satu pedang melawan seluruh sekte yang menjulang tinggi. Satu pedang memblokir seluruh agama Santian. Master Sekte Santian menatap kosong pada adegan ini, dia tidak bisa mempercayainya. Bayangan pedang memenuhi langit, memberinya tekanan tak terbatas. Tidak mungkin bagaimana kamu bisa begitu kuat. Master Sekte Langit tercengang, dan Master Puncak Qifeng sama sekali bukan eksistensi terkuat di antara Puncak Sekte Tao. Bahkan, di peringkat terbawah. Tapi, dia sebenarnya sangat kuat, bagaimana dengan Master Puncak lainnya? Pemimpin sekte yang menjulang ketakutan dan melihat formasi besar yang hancur seperti tahu. Dia mengertakkan gigi dan menginstruksikan banyak murid keluar dari pengepungan. Dia meraung kemana-mana, dan para tetua dan tetua mengertakkan gigi. Bersiaplah untuk keluar dari semua sisi. Orang yang memimpin adalah penatua tertinggi, seorang kultivator hebat, dengan ratusan prajurit di atas alam harta karun ilahi. Dia meledak ke satu sisi, dan membawa kerumunan yang ingin menembus bayangan pedang dan keluar. Pihak lain meraung, dan kekuatan meledak dari tubuhnya. Kultivator hebat itu sangat menakutkan, menunjukkan kekuatan agung, dan bergandengan tangan dengan semua orang untuk langsung menuju bayangan pedang bersiul. Ada juga seniman bela diri dari pihak lain. Untuk bergabung untuk menghancurkan bayangan pedang ini. Mereka tidak percaya bahwa satu orang dan satu pedang dapat menekan dan memblokir seluruh agama Santian. Setelah diajarkan, mereka percaya diri. Tetapi hasilnya membuat mereka putus asa, dan mereka bergegas. Bayangan pedang yang memenuhi langit jatuh seperti hujan, dan setiap pedang tajam. Mereka pecah untuk melawan dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi mereka pikir mereka bisa menghentikannya. Tetapi bahkan kultivator hebat itu hanya merasa bahwa dia seperti tahu, menebas dengan pedang dan menembus tubuhnya. Dalam sekejap, ratusan praktisi meninggal. Prajurit lain yang diserang oleh semua pihak juga tewas mengenaskan. Dalam sekejap mata, banyak tetua dan tetua agung ditembus melalui tubuh mereka, dan mereka mati. Banyak orang menghirup udara dingin dan menatap dengan ngeri pada Master Puncak Qifeng yang berdiri di atas langit. Semua orang tidak percaya bahwa dia sangat kuat. Di antara mengangkat tangannya, dia menindas seluruh agama Santian dan membunuh banyak orang kuat. Semua orang merasa bahwa dia tidak terlalu berusaha, dan banyak pembangkit tenaga listrik dan andalan sekte yang menjulang mati begitu saja. Mereka yang berani melawan, mati, kata Master Puncak Qifeng dengan tenang. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi membuat suasana di sekitarnya menjadi sunyi senyap. Master Sekte Santian melihat mayat-mayat yang tergeletak di semua sisi, matanya merah darah. Menatap Master Sekte. Tidak mungkin kamu tidak bisa begitu kuat. Daois, pemimpin Sekte Tao. Itu di atas Jianzong, Akademi Jixia, Del. Apa alasan Sekte Tao saya menghancurkan sekte kecil Anda yang menjulang tinggi, kata Qifeng Feng. Saat itu, Sekte Tao Anda seharusnya dihapuskan, dan penghapusan itu tidak signifikan, pemimpin Sekte Langit meraung. Bahkan jika Sekte Tao saya telah mengalami bencana, itu masih pemimpin Sekte Tao di dunia. Master Puncak Qifeng memandang pemimpin yang menjulang tinggi dengan dingin. Mo Yuan, atau kematian. Master Puncak Qifeng menatap Master Sekte yang menjulang tinggi dan mengucapkan kata demi kata. Mata Master Sekte yang menjulang itu berwarna merah darah, dan dia menatap Master Puncak Qifeng. Apakah kamu pikir kamu membunuhku? Pemimpin Sekte Santian tiba-tiba meraung, dan senjata harta karun meledak dari Sekte Santian. Harta karun itu meledak menjadi sinar cahaya berwarna-warni, dan harta ini dikenakan padanya sebagai baju zirah. Armor melahap energi spiritual surga dan bumi, dan tekstur di atasnya mengalir, yang sangat misterius. Saya, Sekte Santian, membangun set baju besi yang menjulang tinggi ini dengan kekuatan sekte. Orang-orang kuat dari Sekte Santian dari semua dinasti telah menanamkan kekuatan dan ritme ke dalamnya.
Anda tidak dapat menghancurkan sekte Taois. Saya pemimpin sekte yang menjulang berbicara. Baju besi meletus, dan langit dipenuhi dengan jimat Wen, untuk sepenuhnya menenggelamkannya, memiliki kekuatan tertinggi. Ajaran yang menjulang penuh dengan kegembiraan, dan harapan lahir di wajah mereka. Aku akan mematahkan pedangmu dengan kekuatan suciku. Pemimpin sekte yang menjulang itu berteriak, kekuatan armornya meledak. Meskipun dia kesakitan, dia kejam dan putus asa untuk menerobos pengepungan sekte yang menjulang tinggi. Kekuatannya luar biasa, dia percaya bahwa dia bisa mematahkan blokade pedang. Merusak. Seiring dengan kata-kata pemimpin langit yang menjulang tinggi, penguasa Qifeng juga bergerak. Pedang di tangannya menebas dengan meremehkan. Pedang itu dipotong di tubuh master sekte yang menjulang tinggi, dan tidak ada letusan kekuatan yang mengerikan, dan tidak ada tabrakan besar. Semua orang hanya melihat master sekte yang menjulang tinggi mengenakan baju besi dan memamerkan kekuatannya, tubuhnya terbelah dua. Kedua bagian tubuh masih mempertahankan posisi sebelumnya. Saya pikir Anda memiliki beberapa kemampuan, yang benar-benar mengecewakan. Master Puncak Qifeng menggelengkan kepalanya. Mereka ketakutan, dan tidak ada yang berani melawan, dan mereka semua ditangkap. Orang ini terlalu kuat, pemimpin sekte mereka memakai harta dalam agama, dan pihak lain meremehkan segalanya. Siapa lagi yang bisa menolak agama Santian? Mo Daoxian menyaksikan Jianmang menekan mereka semua, ekspresinya tetap tidak berubah, tetapi dia berkata kepada penguasa puncak Qifeng, para murid dari sekte yang menjulang tinggi, semua dikirim ke jurang maut, untuk menekan jurang atas nama umat manusia. Ikuti perintah Tuhan, kata Qifeng Feng. Mo Daoxian dan 8 orang lainnya, pengemudi kereta, bergemuruh dan pergi. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya mengirim orang untuk menonton, dan mereka benar-benar terkejut. Melihat kereta yang jauh, dan melihat Master Puncak Qifeng, semua orang merasakan gelombang besar di hati mereka. Hampir semua orang berpikir bahwa Daozong tidak lagi penting, dan ketika orang-orang tua yang akan mati, Daozong akan dihapuskan sepenuhnya. Tapi, pertempuran ini di luar pemahaman semua orang. Dengan satu pedang dan satu pedang, Daozong menekan sekte Santian. Dan itu adalah penindasan yang mudah terhadap agama Santian. Di masa lalu, mereka semua percaya bahwa master puncak utama sekte Dao, paling banyak, hanyalah netizen. Mencapai tingkat praktisi yang hebat. Tapi sekarang, melihat bayangan pedang yang memenuhi langit, pupil mereka berkontraksi. Dalam hal kendo, bahkan jika itu adalah sekte pedang, berapa banyak orang yang bisa dibandingkan? Pada generasi Master Puncak Qifeng, mungkin tidak ada seorang pun dari sekte pedang yang bisa melampaui ilmu pedangnya. Terlalu kuat, sangat kuat. Dan ini hanya satu orang dari sekte Tao. Apakah 9 orang lainnya begitu kuat atau apakah mereka lebih kuat? Daozong ternyata jauh lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Semua orang tahu bahwa pertempuran ini akan menarik perhatian dunia. Saya khawatir semua kekuatan di dunia harus memahami kembali sekte Tao. Langkah ini pasti akan membuat sekte Dao menjadi sasaran kritik publik. Saudara junior, murid sekte Dao saya khawatir itu akan menjadi duri di mata banyak orang, kata Master Puncak Yao Feng saat ini. Mo Daoxian menatapnya dan berkata, apakah kamu menyesalinya? Ada keraguan, tetapi apa yang saya lihat hari ini, saya tidak menyesalinya. Tuan Puncak Yao Feng berkata, saya hanya khawatir, terlalu banyak murid sekte Dao saya yang meninggal. Mo Daoxian berkata sebelum kembali ke sekte Dao, seorang murid memberitahu saya bahwa dia akan mengambil tanggung jawab ini. Su Wuzu Master Puncak Zhu Feng memikirkan seseorang. Mo Daoxian berkata di Jicheng, saya memainkan sebuah adegan. Saya ingin melihat orang seperti apa anak itu adalah ujian baginya, untuk melihat apakah dia hanya ingin menggunakan sekte Dao saya, atau apakah dia benar-benar menjadi murid Taoisme sendiri. Tuan Zhu Feng tidak tahu drama macam apa yang dibanjiri Mo Daoxian, dan dia tidak tahu apa yang harus diuji pada Su Wuzu. Dia melihat lebih banyak hal. Anda ingin melatih Su Wuzu sebagai keturunan Taoisme. Jika dia bisa memuaskanku, aku bisa memberinya kesempatan untuk terdaftar sebagai kandidat terakhir untuk saat ini, kata Mo Daoxian. Kandidat terakhir, apakah Anda punya kandidat lain, tanya Master Puncak Wu Feng pada saat ini dengan bingung. Di antara murid Taois, Master Puncak Wu Feng percaya bahwa tidak ada murid seperti itu untuk saat ini.
Murid yang benar-benar luar biasa telah lama dibunuh oleh semua pihak. Murid-murid yang tersisa, meskipun ada beberapa yang baik, sama seperti Wu Wudi dan Chen Changhe keduanya luar biasa, tetapi mereka masih merasa bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi keturunan Taoisme. Sebaliknya, Su Wuzu agak mengejutkan mereka. Jika dia hanya kandidat dengan peringkat terendah, siapa lagi yang berada di depannya? Mo Daoxian tidak menjawab kata-kata Master Puncak Wu Feng. Master Puncak Peri secara alami tidak kekurangan rasa ingin tahu seorang wanita, jadi dia tidak bisa tidak bertanya kepada Mo Daoxian Dao, siapa kandidat untuk saudara muda? Apakah kamu juga berpikir bahwa murid-murid Taoisme tidak lagi luar biasa, dan Su Wuzu luar biasa? Mo Daoxian bertanya balik. Semua orang memandang Mo Daoxian dengan curiga. Apa yang dia maksud dengan kalimat ini? Su Wuzu benar-benar luar biasa, dan dia memiliki kemungkinan untuk mencapai 100 daftar acara teratas. Mungkinkah Mo Daoxian masih memiliki murid yang lebih baik dari Su Wuzu? Siapa lagi yang lebih cocok darinya? Master Puncak Peri menjadi semakin bingung. Mo Daoxian memikirkan ketidakberdayaan dan kemunafikan Su Wuzu. Dia berkata dalam hal temperamen, saya masih mengenali Su Wuzu sebagai pewaris Taoisme. Namun, ini juga kuda liar tanpa kendali. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan tidak tahu bahwa dia membuat masalah. Apa yang terjadi? Saya tidak berani menggunakan bajingan itu terlalu banyak. Terlebih lagi, kekuatannya terlalu rendah, bagaimana Anda akan meyakinkan publik di masa depan? Kalimat ini membuat Master Puncak Wu Feng mencibir saudara muda Mo, Anda masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa kekuatan orang lain terlalu rendah, di antara kami berempat, Anda adalah yang paling kuat. Rendah. Master Puncak Peri juga membuka mulutnya dan berkata pada saat ini saudara muda, Anda harus menghabiskan lebih banyak waktu berlatih kultivasi, lagi pula, Anda juga seorang guru Tao. Sayangnya, temperamenmu mungkin tidak cocok untuk berkultivasi. Semua orang mengkritik kekuatan Mo Daoxian untuk sementara waktu. Ketika Mo Daoxian mendengar ini, dia memandang orang-orang ini dengan jijik. Sekelompok idiot, kamu malu menertawakan kekuatanku, aku adalah sesuatu yang bisa kamu pikirkan. Renungkan mengapa saya bisa menjadi Master Tao dan mengapa Anda hanya bisa menjadi preman, kata Mo Daoxian dingin kepada orang banyak. Singkatnya, semua orang memelototinya. Bajingan ini berbicara tentang Master Tao lagi. Mengapa Anda menjadi Master Tao saat itu? Apakah Anda tidak memiliki poin di hati Anda? Sekelompok idiot Mo Daoxian melirik orang-orang ini, bagaimana kebijaksanaanku bisa dipahami olehmu? Kekacauan menertawakan kekuatanku. Haha, aku tidak tahu apa namanya. Katak di dasar sumur kelahiran Daozong pasti akan mengguncang dunia. Memang benar bahwa keturunan Daozong diperlukan untuk bepergian dunia. Bagaimana menurutmu? Jicheng. Ada sebuah menara, terletak di selatan Jicheng. Menaranya sangat tinggi, itu adalah bangunan tertinggi di Jicheng. Di puncak menara, ada sebuah paviliun. Pada saat ini, Su Wuzu sedang duduk di atas menara, sementara Si Mei sedang menyeduh teh. Si Mei sangat cantik, dengan bulu mata yang ramping dan mata phoenix yang panjang. Matahari menyinari pipinya yang jernih dan tanpa cacat. Pakaiannya yang ketat melilit payudara dan pinggulnya, montok seperti buah yang matang. Melihat wanita dewasa dan menawan ini, Su Wuzu berkata tehnya sangat harum, kamu sangat cantik. Gambar seperti ini awalnya yang terbaik di tengah malam. Wajah Si Mei sedikit merah, dia menuangkan secangkir teh untuk Su Wuzu, dan mengubah topik pembicaraan. Tuan muda masih menunggu, saya siap. Apakah hanya Tuan yang ingin melakukan ini? Setelah Tuan selesai melakukannya ini, dia akan mengambil langkah untuk membatasi dirinya di masa depan. Su Wuzu berkata kepada Si Mei, tidak ada hubungannya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Si Mei mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ada murid Taoisme yang mengikuti Su Wuzu, tetapi dia mengusir semua orang dari menara. Su Wuzu pernah berada di paviliun sebelumnya. Tidak ada yang bisa melihat apa yang sedang terjadi, hanya saja Su Wuzu telah mengundang seorang wanita cantik ke menara. Adegan ini tidak hanya dilihat oleh murid Sekte Dao, tetapi juga oleh banyak prajurit lain yang peduli dengan Sekte Dao. Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Su Wuzu. Setelah naik menara, Su Wuzu dan wanita itu berada di paviliun. Beberapa orang bahkan berpikir jahat, Su Wuzu tidak sengaja mencari wanita cantik untuk pergi ke menara tertinggi di Jicheng untuk melakukan beberapa hal jahat,
apakah dia begitu pandai bermain. Sementara beberapa orang membuat beberapa gambar yang menarik, mereka melihat Su Wuzu berjalan ke tepi menara. Berjalan keluar dari paviliun ke tepi, tentu saja banyak orang bisa melihatnya. Pada saat ini, Su Wuzu membuka mulutnya dan berkata, "Hari ini, Sekte Taois saya menghancurkan Sekte Changtian." Beberapa orang mengatakan bahwa di masa depan, murid Sekte Dao harus berhati-hati ketika mereka keluar, dan mereka akan dipukuli sampai mati. Murid Tao itu mengerutkan kening, berpikir pada dirinya sendiri, apa yang dilakukan Su Wuzu beberapa aturan tak terucapkan yang dikatakan Master Sekte, apa yang dia katakan secara langsung. Aku berdiri di sini hari ini. Lihat apakah ada yang bisa membunuhku. Murid Taois bahkan lebih bingung, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Su Wuzu. Beberapa orang hanya akan terlibat dalam intrik di belakang mereka. Untuk membunuh murid Taois saya hanya akan berani melanggar aturan dan membunuh. Ini seperti agama yang menjulang tinggi. Tidak masalah, aku akan memuaskanmu hari ini. Jika kamu ingin membunuhku, apakah itu Tuan Chao Yuanjing atau Shen Haijing, jika kamu ingin membunuhku, aku akan menerimanya. Saya mengusir orang-orang Tao jauh-jauh dan tidak mengizinkan mereka mendekati menara ini, hanya untuk memberi Anda kesempatan untuk membunuh saya. Saya Su Wuzu membuat sumpah di sini hari ini, apakah itu Chao Yuanjing atau Shen Haijing, saya ingin membunuh hari ini. Saya mengambil semuanya, jadi bahkan jika saya terbunuh, saya membawanya pada diri saya sendiri, dan tidak mungkin bagi Sekte Dao untuk mengatakan jika Anda melanggar aturan. Hanya, bisakah kamu membunuhku? Suara Su Wuzu sangat keras, menyebar ke seluruh dunia. Banyak orang menatap kosong ke arah Su Wuzu, tidak percaya bahwa Su Wuzu benar-benar membuat sumpah seperti itu. Dia membuat sumpah seperti itu, apakah mereka masih peduli dengan mereka yang masih ragu sebelumnya? Su Wuzu. Dia benar-benar mencari kematian seperti ini. Para murid Taois juga mengubah ekspresi mereka saat ini. Seseorang akan bergegas ke menara untuk menjatuhkan Su Wuzu. Pada saat ini, Su Wuzu memarahi semua orang di Sekte Tao tidak diizinkan mendekati menara ini. Urusan hari ini, saya punya keputusan sendiri. Jika Anda mendekati, ini masalah besar, saya akan mengubah kota, mengubah tempat tanpamu, dan lakukan hal yang sama. Kalimat ini membuat banyak murid Tao berhenti, dan beberapa murid ingin berbicara, tetapi mereka diinterupsi oleh Su Wuzu. Kamu tidak perlu berkata apa-apa lagi. Kamu masih menganggapku sebagai murid Taoisme, jadi jangan dekati menara ini. Jika kamu berani mendekat, setelah hari ini, aku tidak akan lagi menjadi murid Taoisme. Pejuang dunia saksi, Su Wuzu bersumpah.